Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, pada akhirnya ya Ketua MK Anwar Osman dipecat begitu ya. Yang selama ini pesimis melihat ya Jimli Asidiki begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya apakah bisa Gibran itu dibatalkan menjadi cawapres? Bisa, tentunya bisa begitu kan. Tetapi undang-undang itu merujuk pada ya ketetapan ya mutlak atas keputusan hakim itu tidak bisa digugat. Bisa saja dibatalkan, bisa saja tidak begitu kan ya. Kita lihat saja MK putuskan Anwar Osman dipecat dari ketua MK ya. Alasannya karena memang dia kode etik besar begitu kan ya. Maka inilah yang kemudian yang saya anggap bahwa Jimli Asidiki sangat lemah sekali dan tentu ya setidaknya diberhentikan begitu kan. Bisa saja ini semacam ya drama-drama yang dimunculkan biar MK ya bisa sebagai independen dan di situ ya bisa saja si Osman begitu si Anwar Osman bisa saja dikorbankan begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Biar tidak dicap cawi-cawi Jokowi di situ begitu. Kemungkinan itu bisa terjadi begitu kan. Tapi pada hakikatnya ya alhamdulillah dipecat begitu kan ketua MK ini begitu. Dicopot dari jabatannya begitu kan ya. Akibat cawe-cawe yang kemudian meloloskan si Gibran ini menjadi cawapres Prabowo di situ. Apakah ini akan dibatalkan? Bisa saja tergantung undang-undang yang mana, tergantung orang-orang yang kemudian begitu kan menggugat nanti begitu kan. Bisa saja dibatalkan di situ begitu. Tapi putusan MK itu mutlak loh begitu kan ya, bisa diperdebatkan di situ begitu. Mari kita baca ini ya. MK putuskan Anwar Osman dipecat dari ketua MK. Ini alasannya ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK ya menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai ketua MK kepada ketua MK Anwar Osman. Hal ini berkaitan dengan laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim soal putusan batas usia capres-cawapres 40 tahun atau punya pengalaman ya jadi kepala daerah. Ya kita lihat saja di situ begitu. Ya, yang sangat tragis sekali bahwa ya Erick Thohir begitu kan. Kenapa? Kalau ini cawapresnya, kalau Gibran ini sudah gagal menjadi cawapres, tentu ya Prabowo akan mengambil Erick Thohir begitu kan. Tapi saya rasa tidak mungkin Gibran itu ya dibatalkan menjadi cawapres. Karena putusan MK itu mutlak, ya bersifat mutlak, tidak bisa dibantah dengan siapapun begitu kan ya. Kecuali memang ketua MK yang baru memutuskan itu nanti begitu. Bahkan ya putusan itu dibacakan Ketua MK Jimli Asidiki yang didampingi oleh dua anggota Wahiduddin Adam dan Binsar R. Saragih ya. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua MK ya. Anwar Osman sebagai paman Gibran tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90 ya. Dia pun terbukti melanggar Septa Karsa Utama. Prinsip ketidakberpihakan penerapan angka 5 huruf ya prinsip integritas. Hakim ya terlapor Anwar Osman terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan nomor 90. Namun MK tidak punya kewenangan untuk mengadili begitu putusan. Dia pun terbukti melanggar Sabta Karsa Utama sehingga putusan tersebut tetap dinyatakan sah. Gimana begitu kan? Putusan itu tetap sah walaupun yang dikorbankan itu adalah Anwar Osman. Ya bisa saja disetting sejak awal mereka begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada hakikatnya biar tidak dianggap cawe-cawe, biar tidak anggap bahwa Pak Jokowi netral, biar dianggap bahwa marwah sebagai ketua MK di situ begitu kan, sebagai lembaga independen di situ begitu bisa saja Anwar Osman itu ya sudah dari awal mereka sudah dikorbankan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena begitu banyak politik hari ini yang mengarah kepada itu begitu. Mulai dari pemecatan dan pemberhentian begitu kan ya. Jadi pada intinya apa? Sama aja begitu kan ya. Kalau putusan itu sudah melanggar hukum ya, kenapa putusan itu juga tidak melanggar hukum? Kan begitu logikanya begitu. Karena sejak awal sudah lihat bahwa apa yang terjadi putusan-putusan dari Anwar Osman di situ begitu kan ya. Kalau tidak sesuai dengan konstitusi kita, seharusnya hasil putusan itu juga tidak sesuai dengan konstitusi kita begitu kan. Walaupun ini bersifat mutlak dan sebagainya begitu. Hanya demi seorang Gibran ya. Bisa mengorbankan jabatan itu begitu. Jadi kan aneh mereka begitu kan ya. Ini
Diketahui Anwar Usman ya dan 8 hakim MK lainnya dilaporkan oleh sejumlah orang atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim ya. Terkait putusan perkara tersebut MK pun telah memeriksa 21 pelapor, 1 ahli, 1 saksi, 9 hakim. Hasilnya laporan pelanggaran kode etik itu bermula ketika Anwar Usman CS menangani perkara tersebut. Gugatan tersebut ditanggarai untuk memuluskan Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres sebab dia baru berusia 36 tahun namun memiliki pengalaman menjadi wali kota Solo. Dan sekarang digugat lagi begitu di situ begitu dengan adanya bahwa ya batas usia 40 tahun yang penting pernah menjadi gubernur begitu kan. Ya, kepala daerah, ya wali kota dan bupati tidak masuk di situ begitu. Ada gugatan baru di situ yang mau digelar besok ini begitu kan ya. Dan apa yang terjadi? Masyarakat Indonesia sudah tertuju kepada situ. Percuma ya si Anwar Usman dipecat di situ, percuma begitu putusan itu tetap dilaksanakan, kan percuma mereka begitu kan. Dalam artian bahwa putusan-putusan inilah yang kemudian hanya kode etik, pemecatan, pemberhentian dan sebagainya, tapi putusan tetap berlanjut. Percuma juga begitu kan ya. Karena inilah ya mungkin sudah tahu konsekuensi si Anwar Usman, yang penting begitu kan ya. Ya si Gibran bisa lolos kan begitu logikanya begitu kan. Benar atau tidak dia tanggapan tersebut sepekan pasca uji material itu dikabulkan MK, Gibran resmi diumumkan menjadi cawapres pendamping Capres Prabowo Subianto. Mereka itu juga mendaftar di KPU ya sebagai pasangan Capres-Cawapres. Hubungan kekeluargaan ya antara Gibran dan Anwar Usman pun disorot ya. Anwar merupakan paman dari Gibran. Lantaran hubungan keluarga itu Anwar Usman dikhawatirkan ada konflik kepentingan dan perkara tersebut ya berlibat KKN katanya begitu ya. Seharusnya kan kalau terlibat KKN kan di putusan itu kan tidak sah mereka begitu kan. Jadi pada intinya adalah putusan MK ini begitu kan, kalau kita melihat pembatalan dari putusan MK bisa saja itu terjadi begitu kan. Ya sewaktu-waktu bisa saja ada orang yang melaporkan juga begitu kan. Ya ditampung pada akhirnya dibatalkan juga ya si Gibran begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kalau Gibran dibatalkan gimana begitu kan. Sudah keliling sana sini. Saya kira kekuatan Pak Jokowi bisa saja terjadi begitu kan. Kita tunggu saja putusan itu begitu. Bahkan di satu sisi menurut Indrayana pecat Anwar Usman dan batalkan putusan MK. Itu paling bagus di situ begitu kan. Untuk bagaimana ya masyarakat marwah dari seorang MK di situ biar dipercaya juga di satu sisi begitu kan. Ya kalau seperti ini terus kan sama aja mereka begitu kan. Drama-drama yang dipermainkan begitu. Bahkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana memprediksi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman ya. Tapi sayang seribu sayang ya, kalau ada pembatalan begitu kan ya, maka Jokowi tidak ada tinggal diam begitu kan. Cawe-cawe sana sini ya, orang akan melihat bahwa Pak Jokowi akan melihat bahwa saya tidak cawe-cawe kok. Ya, MK bisa dibatalkan kok, MK bisa dipecat kok begitu kan, begitu logikanya begitu. Tapi bagaimana sudah deklarasi sana sini tiba-tiba batal begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya saya kira Gibran tetap menjadi cawapres. Keputusan itu bukan ranahnya ke Dewan Kehormatan begitu kan. Tetapi itu adalah keputusan mutlak. Tidak bisa diganggu gugat siapapun begitu. Dan pada akhirnya ya kalau ingin dibatalkan ya harus ada orang yang melaporkan terlebih dahulu di situ begitu kan. Ditampung lagi bahwa batas usia 40 tahun di situ begitu kan ya. Baru ada ya putusan baru di situ begitu. Kalau putusan baru ya kita lihat saja begitu. Bisa saja permainan itu sangat krusial sekali begitu. Tapi Pak Jokowi tidak hanya tinggal diam di situ begitu kan. Pasti punya cara ya bagaimana untuk bisa nanya menjadi ya cawapres di situ begitu. Bahkan selama perbaikan putusan MK itu belum terbit, Denny menyatakan pilihannya berharap MK menyatakan putusan itu tidak berlaku. Denny berharap putusan MK bisa dilaksanakan meski setelahnya ada upaya hukum banding terhadap putusan itu ya. Bahkan selama ini ya 9 hakim konstitusi dilaporkan kepada MK. Sebelumnya Ketua MK Jimli Asyidiki mengungkapkan 3 kemungkinan sanksi etik yang diberikan, yaitu adalah pemecatan di situ begitu kan ya. Ya yang paling krusial lagi terkait dengan adanya ya pembatalan atas keputusan itu begitu. Apakah Gibran bisa batal untuk menjadi cawapres? Bisa saja terjadi kecuali ada orang yang melaporkan baru di situ baru dikabulkan oleh MK yang baru begitu kan. Artinya apa? Ya kita lihat saja realitasnya begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.